Oke guys, lanjut lagi Project Car 68 Altis warna hitam tahun 2004. Jadi hari ini kita mau ngerjain bagian kaki-kaki. Karena untuk bagian kaki-kaki ini beberapa partnya sudah waktunya ganti guys. Nah ini part baru ya kan. Dan part bekasnya ini lagi dicopot. Nih. Jadi kemarin udah kita cek sebelum kita belanja part, ya kan. Jadi seperti biasa kan, kalau misalnya ngerjain kaki-kaki di sini tuh kita cek dulu, ya kan. Setelah kita cek baru kita infokan sama pemilik mobil. Nanti kalau kata pemilik mobil oke, ganti aja, langsung kita belanja partnya guys, gitu. Nah ini ya, yang pertama ada link stabil ya. Dia udah letoy kayak gini guys nih. Tuh, udah letoy, jadi link stabilnya kita ganti kiri kanan. Terus ada tie rod dan juga rack end. Nah untuk part barunya ini kita pakai aftermarket, ini kita pakai KYB original dari Taiwan. Jadi barang ini belum ada KW nya guys, gitu. Jadi untuk sementara ini masih aman, partnya masih original ya kan, walaupun KW ini kualitasnya bagus. Ini ada link stabil 2 piece kiri kanan, pakai KYB. Terus ini ada tie rod kiri kanan juga dari KYB nih. Nah jadi kalau KYB original bawahnya ada kayak gini ya guys, itu dia laser. Nah 2 piece kiri kanan, nih satu lagi. Nah ini guys 2 piece untuk tie rodnya. Terus ada satu lagi penggantian rack end. Nah ini untuk rack end kita pakai KYB juga. Jadi satu set semua tie rod, rack end dan juga link stabil pakai dari KYB original Taiwan. Sekali lagi ini belum ada part KW nya. Ini tersedia juga untuk Vios, Limo dan juga Yaris. Jadi kalau teman-teman mau ikut project di sini, masuk ke sini, pilih KYB boleh, atau mau belanja partnya aja juga boleh. Langsung aja WA ke nomor yang ada di kolom deskripsi, nanti kita kirim untuk barangnya guys. Nah ini 2 piece ya, kiri kanan. Terus untuk di bagian support shock ini juga pemiliknya minta diganti, berikut dengan shock breakernya diganti juga. Jadi untuk mana nih, nah ini support shock kita pakai dari RBI Thailand, original Thailand ya. Ini part aftermarket juga, cuman kualitasnya udah pada tahu lah ya, kalau RBI itu sudah mendekati original. Nah ini kan bawaannya udah ngangkat nih, tengahnya udah ngangkat, sebelah sininya nih. Nah kalau yang baru dia rapet tuh, ya kan. Jadi sebenarnya gampang sih cek support shock ini udah waktunya ganti apa belum ya, di bagian situnya aja. Kalau udah ngangkat ya berarti udah waktunya ganti, gitu. Terus yang terakhir ini ada shock breakernya guys. Nah untuk shock breaker ini kita pakai Tokicho Thailand juga, sama nih, original ya, Tokicho dibuat di Thailand. Ini baru set kiri kanan. Jadi untuk pilihan shock ada 3 macam rekomendasi dari saya. Yang pertama ada Tokicho, kedua ada Monroe, ketiga ada kayak BXLG, gitu. Jadi biasanya nanti kita ngobrol dulu sama pemilik mobil, kita tanyain mobil ini sering dipakai muatan penuh atau enggak. Terus jalan yang dilewatin tiap hari bagus apa jelek apa hancur gitu kan. Nah nanti kita bantu pilihkan untuk jenis shock breakernya guys, gitu. Nah ini di bagian karet boot inner CV joint dia robek guys, kayaknya sih hancur. Jadi ini gemuknya nyiprat kemana-mana nih. Ya pokoknya sini deh karet boot ini nih. Nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya mobil, kita fotoin. Kalau misalnya pemilik mobil bilang ganti aja, langsung aja kita ganti. Sekalian kita bongkar kaki-kaki guys, gitu, oke? Nah ini salah satu alasan kenapa bongkar kaki-kaki itu nggak bisa diprediksi, karena biasanya kalau part kaki-kaki kita bongkar, selalu aja ada temennya yang ikut pengen diganti guys, gitu. Jadi makanya untuk project car yang benerin kaki-kaki biasanya kita cek dulu
Habis itu kita konfirmasi dulu ke pemilik mobil, terus kita rinci harganya berapa. Kalau misalnya oke, langsung kita eksekusi ganti. Kalau misalnya tidak oke, ya kan, jangan diganti, ya udah nggak kita kerjain, kita pasang balik aja sesuai dengan kondisi awal guys, gitu. Nah oke guys, tadi udah kita infokan ke pemilik mobil kalau karet boot inner CV joint rusak. Tadi minta diganti sekalian aja. Nah ini karet boot baru nih. Bekasannya ini nih guys, hancur ternyata, dia kebelah jadi dua. Tuh. Jadi gemuk di bagian inner CV joint ini tuh ya apa sih namanya? Ya muncat kemana-mana guys, karena karet bootnya kan rusak. Gitu, ini kita ganti baru sesuai dengan permintaan pemilik mobil guys, gitu. Jadi untuk penggantian part kaki-kaki ini atau part apapun di project car, biasanya kita konfirmasi dulu, nggak sotoy langsung ganti-ganti nggak guys, gitu. Jadi kita konfirmasi dulu, ya kan, kalau kata pemilik oke, ya langsung kita ganti, gitu. Terus buat kemarin yang nanyain si Jarot, ini banyak banget yang nanyain si Jarot, ya bawel banget. Sabar. Jarot sekarang posisinya lagi di bengkel cat, ya kan, lagi ngecat bagian bumper depan, terus bagasi, dan juga bumper belakang, dan ngesol beberapa panel gitu. Nah ini berhubung musim hujan, jadi prosesnya lama guys, gitu. Ini kurang lebih udah beberapa hari hujan full terus di Sukabumi, dari pagi sampai malam hujan terus guys, nggak berhenti. Jadi otomatis untuk proses pengecatannya pun ya tertunda, karena ya pengecatan di sini tuh masih manual sih guys, masih open, bener-bener open, bukan dimasukin ke oven terbuka. Jadi dari mulai pengeringan segala macam masih ngandelin tenaga alam gitu guys. Oke. Nah ini kita lagi pemasangan balik part yang tadi kita bongkar, kita ganti apa namanya, karet boot inner CV joint-nya aja. Terus nanti setelah kaki-kaki selesai, kita lanjut ke bagian mesin guys, karena di bagian mesin ini kita ada PR untuk ngerapiin bagian rembes-rembes, terus tune up dan ganti oli. Nah ini sudah masuk ke bagian mesin. Jadi tadi setelah kita cek, ternyata di bagian sensor VVTi dia ada bekas rembesan oli. Jadi kemungkinan dari o-ring karet sensor VVTi yang udah getas. Ini sudah kita coba buka untuk sensor VVTi-nya, dan alhamdulillah bisa dibuka guys, nggak patah. Nih, ini mobil tahun 2004, kondisi mesinnya bisa dilihat sendiri, gila masih bersih banget guys, nggak ada lumpur, nggak ada sludge, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh. Ini masih oke banget ya kan. Nih, ini sensor VVTi. Ini udah kita ganti karetnya aja, dan ini udah kita bersihin. Nah karet ini nih guys, nih karet ini dia udah getas, jadi oli netes lewat situ. Ini bekasnya nih, ini bukan karet, udah jadi plastik nih guys. Tuh. Ya wajar lah, mobil tahun 2004, mungkin ini sensor VVTi-nya belum ganti. Terus kondisi o-ring karetnya tuh kayak gini, ya wajar, dari 2004 sampai 2025 mungkin belum ganti. Nah ini kita ganti untuk karet o-ringnya aja guys, itu. Nah terus untuk throttle body lagi kita copot, kita bersihin. Intake juga lagi kita copot, kita bersihin. Untuk busi nanti kita cek dulu, kalau memang kondisinya udah kurang oke, ya nanti kita ganti baru aja sekalian. Jadi untuk di bagian rembesnya yang di sebelah situ sepertinya udah selesai, karena memang sumber kebocorannya kemungkinan dari o-ring sensor VVTi, nggak ada lagi yang lain guys. Terus untuk di bagian belakang mesinnya ini kita cek ada kebocoran dari kayaknya sih pompa power steering guys, gitu. Nah ini untuk bagian depan dulu ya. Bagian depan, di bagian sini tuh banyak bekas rembesan oli ini. Itu kan sensor VVTi di atas tuh, sensor VVTi di atas, olinya turun ke bawah. Nah dari lubang sini guys, ini kan lubang ini tuh dia sensor VVTi ke bawah. Ini belepotan oli kayak gini guys. Ya mudah-mudahan sembuh lah nanti setelah kita ganti apa namanya, o-ringnya. Nah untuk di bagian belakang sini, belakang mesin ini netes sampai ke bawah guys, sampai ke karter oli. Terus tadi kita cek, ya memang sumber bocor olinya tuh dari atas ini guys, dari pompa power steering ini, dia ke bawah. Jadi
kelihatan dari bawah tuh kayak karter oli yang bocor, cuman setelah kita cek nggak ada sih, kayaknya nggak ada yang bocor dari karter oli dari atas sih guys. Dari sini deh pokoknya kelihatan nggak ya, pokoknya dari situ deh posisi pompa power steering untuk Altis lama ini posisinya di belakang itu. Jadi ini kan untuk pompa power steering seal-sealnya kita nggak ada stok, jadi mungkin nanti kita konfirmasi dulu ya kan, mau diganti apa enggak ya. Kalau mau diganti paling nanti kita belanja dulu guys, kalian nanti kita cek lagi untuk yang lain-lain, siapa tahu ada kerusakan. Biasa sih kalau mobil tua kayak gini di tune up tuh biasanya ada aja part yang rusak ya kan. Ya pokoknya nanti kita cek dulu aja. Habis cek nanti seperti biasa kita infokan dulu sama pemilik mobil. Kalau kata pemilik mobil oke, langsung kita ganti.